Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, Bapak Dr. Andes Joko Siwidi MM sebagai fasilitator saya, kemudian ada Bapak Jarwono Eskom sebagai pengajar praktik saya, dan saya sendiri Tina Rusliana, calon guru penggerak angkatan 7. Adapun tujuan pembelajaran untuk tugas kali ini adalah diharapkan calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video, praktik baik yang ada, kemudian dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan baca dari tayangan video yang ada, lalu dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, dan terakhir dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Dari hasil analisis video yang ditonton, maka visi yang terdapat dalam video tersebut adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, kreatif, dan kolaboratif. Lalu prakarsa perubahan yang sudah tersusun adalah mewujudkan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan semangat belajar. Hal yang jadi pokok utama pertanyaan utama itu adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat dalam belajar di sekolah secara berkelanjutan. Baik, untuk tahapan bagja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid? Lalu, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid? Tindakan yang dilakukan, guru menggali informasi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan semangat belajar murid. Kemudian, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kemudian, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar mereka. Dan terakhir, guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk di kemudian hari didiskusikannya dengan murid. Untuk tahapan selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar. Yang kedua, kelas mana di sekolah ini yang sudah berhasil membuat kelas nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid. Tindakan yang dilakukan adalah guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Kemudian, guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelasnya. Lalu, guru mencari contoh yang nyata yang ada di sekolah ini, yaitu kelas yang sudah dapat mewujudkan impian kelas murid. Kemudian, guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan kelas 6 untuk mengetahui apa saja yang mereka sukai dari kelasnya sehingga dapat dijadikan inspirasi suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Terakhir, guru mengajak murid untuk mendiskusikan tentang hal apa saja yang disukai di kelasnya, kelas 2 dan kelas 6. Untuk tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah yang dibayangkan tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kelas seperti apa yang diinginkan dan yang diharapkan?
Kemudian, kelas yang nyaman dan menyenangkan seperti apa yang dapat meningkatkan semangat belajar. Tindakan yang dilakukan, guru meminta siswa memejamkan mata untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian, guru memotivasi siswa untuk mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai gambaran kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu, guru meminta siswa mengemukakan pendapatnya atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat meningkatkan semangat belajar, dan guru mencatat seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan yang diinginkan oleh mereka. Untuk tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam suasana belajar sesuai impian? Apa yang dibutuhkan dan dilakukan untuk mewujudkan kelas impian sesuai keinginan murid? Tindakan yang dilakukan, guru berdiskusi serta berkolaborasi dalam menuliskan hasil pemikiran dan membuat catatan yang ingin dicapai mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian murid. Kemudian, guru mengajak murid untuk menentukan dan menyebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar murid. Lalu, guru membentuk murid dalam beberapa kelompok untuk melakukan target yang ingin dicapai. Terakhir, guru membantu murid menulis kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian murid di papan tulis. Untuk tahapan bagja yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Dengan pertanyaannya adalah, kapan akan dimulai program kegiatan ini? Siapa saja yang terlibat dalam program kegiatan membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan ini? Siapa yang akan mengarahkan dan memantau serta mendampingi dalam pelaksanaan dan memecahkan kesulitan dalam pelaksanaan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan ini? Lalu tindakan yang dilakukan adalah, guru mengajak murid menentukan kapan waktunya akan memulai pelaksanaan rencana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar, apakah minggu ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4. Lalu guru membentuk murid ke dalam beberapa kelompok kerja yang telah ditetapkan. Tugasnya masing-masing juga sudah dibagi, seperti membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menata ruangan kelas atau bangku, kemudian menyusun buku pada rak atau lemari buku, lalu memasang hiasan dinding. Tindakan selanjutnya adalah guru melakukan pendampingan serta membantu murid jika ada kendala dalam kegiatan ini. Terakhir, guru memberikan apresiasi kepada semua murid setelah selesai dalam kegiatan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan ini. Adapun peran pemimpin dalam video ini adalah mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan yang berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang dimiliki kelas dan sekolah untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan dan murid sebagai pelaksana. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dalam kegiatan kolaborasi. Guru berfokus pada aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk melakukan prakarsa perubahan sesuai dengan visi sekolah. Aset yang dimiliki. Pertama, modal manusia. Guru yang visioner, kemudian murid yang kreatif, dan rekan sejawat yang visioner juga, kepala sekolah yang selalu mendukung. Lalu strategi pemanfaatannya adalah guru mampu mengarahkan,
memfasilitasi, serta mewujudkan kelas impian murid yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Murid mampu membuat desain atau sketsa kelas impian dengan membuat hiasan, membersihkan lantai, merapikan kursi, dan melengkapi kelas dengan sudut baca atau rak buku. Rekan sejawat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan impian kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kepala sekolah memberikan izin dan dukungan penuh untuk kegiatan tersebut. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini ada kerjasama dengan wali murid, kemudian kerjasama dengan wali kelas 2 dan kelas 6, kemudian kerjasama dengan rekan sejawat. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Wali murid memberikan dukungan penuh dalam kegiatan putra-putrinya. Wali kelas 2 dan kelas 6 membantu memfasilitasi kegiatan observasi di kelasnya. Kemudian membantu merumuskan prakarsa perubahan untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah. Modal lingkungan atau alam. Di sini ada hiasan yang dapat di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas, kemudian lingkungan yang nyaman. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Memanfaatkan bahan-bahan dan hiasan yang ramah lingkungan, kemudian ditempelkan di dinding dengan ditambah kreasi oleh murid sesuai kelas yang diinginkan oleh mereka. Aset yang dimiliki yang selanjutnya adalah modal agama dan modal budaya. Di sini terdapat budaya yang selalu digunakan, yaitu gotong royong, kemudian juga sikap yang santun dari anak-anak terhadap guru dan rekan sejawat. Strategi pemanfaatannya adalah memanfaatkan adanya kebiasaan bergotong royong antara guru atau teman sejawat, kemudian antar murid, sehingga dimanfaatkan untuk mewujudkan impian bersama, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu memanfaatkan sikap yang santun yang dimiliki oleh para murid yang saling menghargai kemampuan antar murid. Aset selanjutnya adalah modal politik. Di sini ada kepala sekolah yang selalu mendukung. Strategi pemanfaatannya adalah memanfaatkan kepala sekolah yang selalu mendukung dalam setiap perubahan yang positif melalui kebijakan-kebijakannya yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak. Yang terakhir adalah modal finansial. Ada pendanaan dari sekolah, kemudian ada dari wali murid, sumbangsi, ada juga swadaya dari guru tersebut. Strategi pemanfaatannya adalah pendanaan dari sekolah dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai penunjang, kemudian dari wali murid, sumbangsi dimanfaatkan juga untuk membantu keperluan untuk membuat kelas yang nyaman. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.